Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin. Saya dari Teknik Informatika Mercu Buana Bekasi. Di sini saya ingin membuat video ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning. Untuk soal yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat. Bagian A, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan pokok model deep learning dari machine learning adalah sebagai berikut. Simplicity adalah data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran, tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibanding proses pembelajaran model machine learning. Poin kedua ada scalability, yaitu proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas grafik processing units atau GPU atau tensor processing units atau TPUs. Poin ketiga ada versatility atau adaptability, yaitu proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Yang poin keempat ada reusability, yaitu sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala kecil. Untuk yang B, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Salah satu tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan error, sehingga kinerja learning machine model diukur oleh square error. Untuk yang C, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengelolaan data menggunakan deep learning, yaitu ketersediaan graphic processing unit atau GPU atau tensor processing unit atau TPU adalah 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. Untuk soal nomor 2, jelaskan topik pembahasan berikut ini. Untuk yang A, single perceptron, yaitu bentuk terkecil atau minima sebuah ANN adalah single perception yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Secara filosofis, ANN bekerja mirip dengan model linear, yaitu mencari decision boundary. Apabila beberapa model non-linear ini digabungkan, maka kemampuannya akan menjadi lebih hebat. Yang menjadi ANN ini spesial adalah penggunaan fungsi non-linear. Untuk bagian yang B, Bayesian probability adalah satu dari cabang teori statistik matematik yang memungkinkan kita untuk membuat satu model ketidakpastian dari suatu kejadian yang terjadi dengan menggabungkan pengetahuan umum dengan fakta dari hasil pengamatan. Untuk yang poin C ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah proses model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Untuk yang D ada lokal minima. Lokal minima ini adalah titik minimum lokal yang dihasilkan dari algoritma stochastic gradient descent. Untuk yang soal nomor 3, jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan A. Konsep kerja CNN. CNN atau Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia atau manusia menghasilkan persepsi visual. Untuk yang poin B, tujuan konvolusi pada data citra. Konvolusi citra memiliki tujuan yang digunakan
untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel gambar dengan sejumlah nilai yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya dari gambar. Namun walaupun begitu, dengan menggunakan konvolusi, ukuran dari citra akan tetap sama dan tidak berubah. Untuk poin yang C ada fully connected layer. Fully connected layer ini merupakan kumpulan dari proses konvolusi, atau lapisan ini mendapatkan input dari proses sebelumnya untuk menentukan fitur mana yang paling berkorelasi dengan kelas tertentu. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk menyatukan semua mode menjadi satu dimensi. Baik, untuk videonya sudah cukup. Dari nomor 1 sampai ke nomor 3 sudah saya jelaskan dari jawaban ujian akhir semester saya. Untuk videonya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.